الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengawali perjumpaan kita pada siang ini dengan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat tahmid. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atas segala karunia dan nikmat yang telah kita terima, utamanya nikmat tetapnya keimanan dan keislaman di dalam hati kita, utamanya nikmat sehat wal afiyah dan kesempatan untuk melakukan ibadah, sehingga sampai siang hari ini kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala tetap bisa istiqamah menjalankan kewajiban kita, yakni menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat juga salam tanpa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Semoga kita semua termasuk umat-umat yang diakui oleh beliau dan senantiasa dalam naungan pertolongan beliau, syafaat beliau kelak pada yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sudah merupakan kewajiban bagi saya sebagai seorang khatib untuk senantiasa mengingatkan dan mengajak, terutama kepada diri sendiri dan juga kepada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun kita berada, dengan cara berusaha menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hadirin rahimakumullah, kita semua akan menjadi orang yang mendapatkan predikat al-muttaqin, orang-orang yang sudah disediakan tempatnya kelak pada yaumul qiyamah
yakni surga jannatin na'im. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mengikuti dan meneladani semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita bersikap kasih sayang dan anti kekerasan. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, bahwasanya beliau menyampaikan bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa kasih sayang. Beliau bersabda di dalam hadisnya, "Inna Allah lam yab'athni ta'anan wa la la'anan, walakin ba'athani da'iyan wa rahmatan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk menjadi orang yang suka mencaci, orang yang suka berbuat kerusakan, bukan juga sebagai orang yang tukang melaknat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutusku untuk menjadi penyeru kebaikan dan pembawa rahmat. Kemudian dalam hadis beliau mendoakan terhadap kaumnya, mendoakan kepada umatnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka ini orang-orang yang tidak tahu. Hadirin jamaah rahimakumullah, asbabul wurud daripada hadis ini bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW mengawali dakwahnya kepada umatnya, kepada orang kafir Quraisy yang berada di Makkah, beliau mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, akan tapi kebanyakan dari penduduk kota Makkah pada waktu itu tidak menerima, bahkan banyak yang memusuhi, mencaci maki terhadap beliau, menyakiti beliau, menghina beliau, sehingga kemudian sebagian sahabat memberi usulan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kalau memang mereka ini tidak mau menerima, bahkan mereka menyakitimu, doakan saja, mohon saja kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah cepat menghancurkan mereka, membinasakan mereka." Akan tapi Rasulullah SAW menolaknya, dan Rasulullah kemudian bersabda, "Inna Allah lam yab'athni ta'anan wa la ta'anan, walakin ba'athani da'iyan wa rahmatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutusku untuk menjadi orang yang suka mencaci maki, orang yang suka marah-marah, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengutusku sebagai penyeru kebaikan dan pembawa rahmat. Bahkan beliau berkenan mendoakan terhadap orang-orang yang pada waktu itu menyakitinya dengan doa beliau, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka. Mereka melakukan itu semua kepada menyakitiku karena mereka ini tidak tahu. Karena itu, karena ketidaktahuan mereka. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya riwayat di atas, mari kita ingat bersama-sama ketika terdapat salah seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta pesan, meminta nasihat, meminta wasiat, di mana orang tersebut memiliki jiwa suka marah-marah, mempunyai jiwa mudah emosi. Kemudian pesan Rasulullah SAW kepadanya adalah memerintahkannya untuk selalu meredam, berusaha meredam kemarahannya. Riwayat ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ruwiya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin-nabi awsini ya Rasulullah, qala la taghdab. Faradda mirran, qala la taghdab.
taghdab, janganlah engkau suka marah-marah. La taghdab, janganlah engkau mudah emosi. Maka kemudian mungkin karena laki-laki ini merasa nasihatnya Rasulullah ini terlalu pendek dan kurang bagi dia, maka dia pun meminta tambahan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berilah wasiat yang lain kepada aku. Akan tapi jawabannya Rasulullah tetap, la taghdab, la taghdab, janganlah engkau menjadi seorang yang mudah marah, mudah emosi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diketahui bersama bahwasanya kekerasan berawal dari amarah yang tinggi karena ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol amarah tersebut, sehingga menjadikan setiap orang ini bisa melakukan hal-hal yang bisa saja membahayakan terhadap orang lain. Tentu tindakan-tindakan semacam ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sangat anti terhadap kekerasan. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid di dalam kitabnya Syarhul Arba'in Nawawiyah menjelaskan bahwasanya latar belakang Rasulullah SAW berwasiat untuk tidak marah kepada laki-laki tersebut sebagaimana di dalam hadis di atas. Ini karena Rasulullah SAW benar-benar tahu bahwasanya orang tersebut adalah orang yang memiliki perangai yang suka marah-marah, yang mudah emosi, sehingga sangat mudah baginya untuk melakukan kekerasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya hadis di atas perlu untuk kita cermati bersama bahwasanya kekerasan tidak bisa dibenarkan dalam perspektif Islam dalam konteks apapun. Karenanya Rasulullah SAW dengan kalimat di atas berpesan, berwasiat dengan kalimat di atas agar laki-laki tersebut tidak terbiasa meluapkan kemarahannya dengan melakukan kekerasan. Oleh karena itu di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala terhadap orang-orang yang mampu atau bisa menahan amarahnya, menahan emosinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 133 ayat 134. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal 'aafina al-ghaidha wal 'aafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yang artinya, dan bersegeralah kalian untuk mencari ampunan dari Tuhan kalian dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, di mana ini disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa gemar berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu keadaan lagi sempit, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya, mampu menahan emosinya, dan mampu memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa gemar berbuat kebaikan. Al-Quran surat Al-Imran ayat 133-134. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat di atas terdapat beberapa golongan yang Allah janjikan, Allah sediakan pahala besar yang berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yaitu bagi mereka yang pertama orang-orang yang senantiasa gemar berinfak baik di dalam keadaan longgar maupun di dalam keadaan ekonomi yang lagi sulit. Kemudian yang kedua, bagi mereka orang-orang yang mampu menahan dan mengontrol amarahnya, mampu menahan dan mengontrol emosinya. Dan yang ketiga, bagi mereka orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain meskipun dia ini mampu untuk membalasnya. Dengan demikian, hadirin rahimakumullah, adanya pahala yang besar yang telah Allah sediakan di atas mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa berusaha dan berupaya agar bisa menahan dan mengontrol emosi kita, menahan dan mengontrol
kesehatan dan mengontrol amalnya. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan kita semua digolongkan sebagai hamba yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa diberi kekuatan untuk menjauhi larangannya. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa alamu anna Allah amarakum bi'amri al-bada'i bi nafsi wa thanna bi malaikati musallim bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa khadhul man khadhala al muslimin wa dammir a'da'ana a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma idfa' 'anna al-dhalal wal bala' wal waba' والزلازل والسلوك البلاد ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.